tema pelayanan kita di tahun 2021 apa saudara? Halo, 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Seharusnya jangan dituangkan dulu tadi ya. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Ini menjadi penting untuk kita mengerti dan menjadi untuk mendasari perjalanan pelayanan kita di tahun 2021. Kita masih ada di dalam suasana, dalam perjuangan, peperangan rohani kita. Dan kita percaya bahwa the end of the day, di tahun ini kita akan berani berkata ini tahun pembebasan buat kita. Dan itu yang harus kita imani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita bicara tentang Roh Kudus memimpin kita, dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengerti prioritas dalam kehidupannya. Ya, akan tahu memposisikan dirinya untuk mengerti prioritas, dan Tuhan mengajarkan untuk mengambil prioritas awal untuk mendahulukan Tuhan, lalu kemudian Tuhan akan mengambil alih bagian Tuhan. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sedikit bicara tentang kitab kisah para rasul, dan tadi pagi juga saya bicara hal yang sama. Saya akan membawa kita untuk melihat hal ini, hal yang sama untuk kita mengerti. Saya mau supaya Jemaat Gold Coast dan Brisbane bertumbuh pada pengertian yang sama. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab kisah para rasul, saudara, ada, kalau kita melihat kitab kisah para rasul, masa penulisan kitab kisah para rasul itu kurang lebih 30 tahun. Ya, 30 tahun, tahun 33 sampai tahun 63 Masehi. Dan kalau saudara membaca tema utama dari kitab kisah para rasul adalah from Jerusalem to Rome, ya. Perjalanan dari Yerusalem sampai ke Roma. Dan di kitab kisah para rasul juga kita bisa belajar di sana, kita bisa melihat bagaimana Allah meletakkan tidak saja outline dari kitab tersebut, tetapi kita bisa menemukan perjalanan rohani di situ. Kita menemukan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28 tentang perjalanan iman kita, orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam tujuan Tuhan untuk kita. Nah, penulis kitab kisah para rasul, saudaraku, kalau kita membaca Injil Lukas, kemudian kita baca sampai pada pasal yang terakhir, kita melihatkan bagaimana suasana yang begitu sangat luar biasa di Injil Lukas tentang ketika Yesus yang kemudian mati lalu dia dibangkitkan. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus adalah sebuah pengalaman rohani yang sangat besar. Sebelumnya murid-murid Tuhan yang mendampingi Yesus dalam perjalanan pelayanan selama 3,5 tahun. Mereka mengikuti Yesus dalam pelayanan, mereka menyaksikan, mereka melihat, mereka menikmati perjalanan pengalaman dalam pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang besar. Dan kehidupan murid-murid ini sangat bergantung penuh dalam pelayanan Yesus. Di dalam segala sesuatu, semua tentang Yesus. Orientasi kehidupan pertumbuhan rohani mereka adalah kepada Yesus, dan karena Yesus ada bersama dengan mereka. Dan kemudian Yesus mati. Yang selama ini mereka bersandar, mereka mengandalkan, tapi mereka harus menghadapi fakta dalam kemanusiaan Yesus mati. Tapi kemudian mereka dikagumkan dengan peristiwa berikutnya, pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan. Dan pada hari kebangkitan itu, saudaraku, itu sebuah peristiwa yang besar yang kemudian kembali membangkitkan semangat para murid-murid tentang siapa ya pribadi yang mereka sembah, siapa guru yang mereka ikuti. Mereka semakin mengenal, iya, benar dia adalah Tuhan, benar dia adalah anak Allah, benar dia adalah Yesus, benar dia adalah juru selamat. Tapi saudaraku yang kasih, dari masa setelah Yesus dibangkitkan, kemudian 40 hari kemudian mereka harus menghadapi fakta bahwa kemudian Yesus harus naik ke sorga. Ketika peristiwa kebangkitan Yesus, murid-murid belum selesai dengan euforia dari kebanggaan karena peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka sedang dalam suasana sukanya itu, saudara, sukacitanya, bangganya luar biasa. Tapi kemudian, saudaraku, 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga.
saya katakan bahwa belum selesai masa mereka menikmati kepuasan itu. Tapi Yesus kemudian sudah naik ke sorga. Nah, kitab Kisah Rasul adalah lanjutan dari Injil Lukas. Ya, adalah lanjutan dari Injil, kita bisa melihat itu secara kronologis di situ. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai kitab lanjutan dari kitab Injil Lukas, kemudian saudaraku, kita bisa mengerti ketika kenapa Yesus naik ke sorga. Ya, kita kemudian bisa belajar tentang makna dari kenaikan Yesus di masa ketika gereja di Kisah Rasul pasal 2 lahir, ya, untuk menjalankan misi dalam tujuan Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, jauh sebelumnya Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, kita bisa membaca itu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus menekankan kepada murid-muridnya bahwa akan ada satu waktu dia akan meninggalkan mereka. Tapi dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tapi aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Seorang penolong yang lain yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenalnya, sebab dunia tidak dapat melihatnya. Tetapi kamu mengenalnya, sebab dia ada di dalam kamu, dia akan tinggal di dalam kamu. Menarik sekali saudaraku, jauh sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa aku akan memberikan seorang penolong yang lain. 3,5 tahun pelayanan Yesus bersama-sama dengan murid-murid cukup bagi Yesus untuk membentuk dasar dari karakter pelayanan murid-murid. Tetapi mereka pun tidak boleh berhenti kepada pertumbuhan pada titik karakter yang diubahkan. Murid-murid Yesus, mereka memiliki latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan segudang perbedaan masing-masing yang kemudian direkrut kira-kira begitu oleh Yesus, saudara, 12 orang ini untuk menjadi orang-orang di kalau bahasa sekarang ring satu, kira-kira begitu, murid-murid Yesus. Dan dengan latar belakang mereka masing-masing, mereka mulai diubahkan. Ya, karakter mereka mulai dibentuk, sekalipun masih ada hal-hal yang menonjol dari kehidupan atau karakter lama mereka. Kita mengenal tentang Petrus yang bicaranya ceplas-ceplos. Petrus yang bicaranya seringkali diumpamakan orang yang lebih cepat bicara daripada berpikir. Ya, dan kemudian banyak lagi penonjolan karakter dari murid-murid. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu kemudian Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, dan Alkitab dengan jelas, saudaraku, kalau saudara membaca, kita mulai dari kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Sampai di sini dulu. Saudara, masa 3,5 tahun adalah saya menyebutnya sebagai masa bermanja-manja dengan Yesus. Masa 3,5 tahun adalah masa mereka menikmati atau orientasi rohani sepenuhnya adalah tentang mereka dan Yesus. Atau tentang diri sendirilah. Tentang kepuasan melihat mujizat, tentang hidup dalam popularitas Kristus, menikmati popularitas itu. Semuanya berorientasi kepada kepuasan akan diri sendiri. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan Yesus terhadap murid-muridnya jelas. Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu Yesus memanggil Petrus. Yesus katakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Yesus tidak memanggil Petrus untuk menjadikan dia seorang profesional fisherman, tidak. Tapi Yesus memanggil Petrus untuk mengubahnya menjadi penjala manusia. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan dan panggilan tidak boleh berhenti ketika Yesus naik ke sorga. Dan Yesus harus naik ke sorga supaya tujuan ilahi itu terhadap panggilannya bagi murid-muridnya itu pun berjalan dan tercapai dalam tujuannya.
Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkatakan, kamu akan menerima kuasa. Yang sebelumnya setiap kali berhadapan dengan orang sakit, Yesus yang menyembuhkan. Setiap kali ada situasi apapun juga, Yesus yang melakukan. Mujizat demi mujizat dilakukan oleh Yesus. Ada satu masa murid-murid berdoa untuk orang sakit. Tapi tidak ada mujizat yang terjadi saat itu. Sehingga Yesus menegur mereka, Yesus berkata jenis ini harus dengan doa dan puasa. Artinya kehidupan murid-murid sangat bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Saya ingin katakan masa bermanja-manja atau masa di dalam pembentukan karakter pelayan. Baru dalam pembentukan, masih di masa awal dari sebuah tanggung jawab pelayanan. Ya, masa awal dari sebuah tanggung jawab pelayanan. Tapi kemudian mereka ada bagi Yesus melihat saatnya mereka siap untuk menerima kuasa. Pasal 2 Kisah Rasul. Pasal 2 Kisah Rasul gereja lahir, gereja hidup. Kita akan ke situ nanti berikut. Tapi pasal 1 Yesus berkata kamu akan menerima kuasa. Yang sebelumnya semuanya dilakukan oleh Yesus. Kali ini mereka bertanggung jawab secara rohani untuk menerima kuasa itu. Kalau yang sebelumnya mereka hanya menonton, melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Yesus bahkan berkata engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Setelah apa? Setelah kamu menerima kuasa. Jelas saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan Alkitab katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya katakan kita selalu bicara tentang Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita itu berbeda konteksnya ketika kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita itu adalah sebuah Roh Kudus di dalam kita membentuk kita menjadi anak Tuhan, menjadikan kita orang yang percaya, menuntun, membimbing kita menjadi orang yang percaya. Tapi pada konteks dan waktunya Tuhan bicara tentang kepenuhan. Bicara tentang kehidupan kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bicara tentang kehidupan kita yang diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Ya, untuk apa? Untuk sebuah tanggung jawab. Untuk sebuah tanggung jawab. Kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa di sini tidak bicara tentang bukan Yesus tidak, bukan potensi, bukan skill, bukan apa yang kita miliki tidak berguna, bukan tentang itu. Tapi tentang sebuah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan dan hanya bisa diselesaikan jika kita penuh dengan Roh Kudus. Jika kita dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi pelayanan saudaraku yang kasih dalam, pelayanan kepada Tuhan adalah pelayanan di dalam ruang spiritual. Di mana Roh Kudus harus sepenuhnya mendominasi kehidupan. Roh Kudus turun atas kamu memberi kita kuasa. Yesus katakan sebelumnya, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Itu bicara tentang Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, karunia Roh Kudus
Dan pekerjaan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan sebuah beban. Ada orang yang begitu takut penuh Roh Kudus. Ada orang yang begitu takut hidup terlalu rohani. Padahal saudaraku yang kasih, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan dipenuhkan dengan Roh Kudus, Yesus katakan jelas. Seorang penolong yang lain. Seorang penolong. Jadi kepenuhan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dalam manifestasinya adalah sebuah pengalaman ketika kita tidak mampu, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang memenuhi kita akan menolong kita. Akan menolong kita. Akan menolong kita. Dan dikatakan demikian, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Di dalam definisi yang lebih dalam, makna bersaksi di sini, itu akan sampai kepada makna pengorbanan, mati sekalipun untuk sebuah tujuan Tuhan, mati sekalipun untuk Yesus. Dan Yesus katakan jelas, kuasa otoritas yang akan kamu terima adalah otoritas, adalah kekuatan pertolongan yang akan memampukanmu. Sekalipun sampai kepada sebuah pekerjaan yang berat sekalipun. Perhatian baik. Waktu Stefanus, seorang martir pertama, dia mati dirajam dengan batu. Alkitab ceritakan begini. Sementara dia dirajam dengan batu, dia melihat kemuliaan Allah. Bagi orang yang tidak ada pada suasana menjadi martir, bayangan kita penuh dengan ketakutan. Tapi dengar baik. Orang yang menjalani hidupnya karena martir, pada titik itu justru dia melihat kemuliaan Allah. Pada titik itu justru dia mengalami sebuah pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan. Dia melihat orang lain melihat, tuh kasihan banget. Orang lain. Tapi sorga mengarahkan hatinya bagi orang yang seperti ini. Dan jaminan Roh Kudus adalah menjadi penolong untuk masuk dalam pengalaman kesaksian sekalipun pengalaman itu sangat berat. Roh Kudus akan menjadi penolong. Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Roh Kudus akan membawa kita pada sebuah dimensi rohani. Sekalipun berat dalam pandangan manusia, tapi Roh Kudus akan berikan kita kekuatan. Roh Kudus akan berikan kita kemampuan. Banyak ayat bahkan dikatakan, kamu akan diam, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan bicara. Lalu kemudian dikatakan, kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Pada ayat ini Yesus meletakkan outline dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal 1 sampai pasal yang ke-7 bicara tentang Yerusalem. Pasal 8 dan pasal 9 bicara tentang Samaria ke Yehuda. Pasal 10 sampai pasal 28 itu bicara tentang ujung dunia sampai di pusat kota Rom. Dan saya katakan tadi, Kisah Para Rasul itu bicara tentang perjalanan iman, perjalanan rohani. Itu profil tentang kehidupan di dalam Tuhan sampai kepada tujuan Tuhan. Yerusalem, Alkitab katakan, Yesus tidak katakan kamu akan menerima kuasa dari ujung bumi, Yehuda ke Samaria, Yerusalem, tidak. Tapi Yesus katakan Yerusalem, Samaria, Yehuda, baru ujung dunia. Apa maknanya? Yerusalem adalah posisi di mana kita berdiri saat ini. Yerusalem bicara tentang kenyamanan, tentang komunitas, bicara tentang keluarga, bicara tentang kota. Itu Yerusalem. Yerusalem saya adalah keluarga saya. Yerusalem saudara adalah keluarga saudara. Yerusalem kita adalah komunitas kita. Yerusalem kita adalah kota kita. Dan Yesus tidak langsung katakan kamu pergi ke ujung dunia, tidak. Tapi Yesus katakan kamu akan menerima kuasa yang begitu powerfulnya akan menolong kamu. Roh Kudus yang akan memperlengkapi dan memenuhi kamu untuk kamu menjadi saksi sekalipun sampai kepada pengalaman yang penuh dengan ancaman kematian sekalipun. Tetapi di sana Roh Kudus akan hadir sebagai penolong. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagimu untuk kita tetap sampai kepada tujuan Allah, Yerusalem.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Injil Matius pasal yang ke-28 dikatakan, ada perintah di sana, pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua orang percaya memiliki tanggung jawab pelayanan. Semua orang percaya Yesus perintahkan untuk pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya katakan di Jemaat Gold Coast, kita hidup di era modern. Di mana humanisme seolah-olah menjadi sebuah perhambaan baru. Menjadi Tuhan yang baru. Sehingga standar nilai dari kehidupan manusia, ukurannya ada di situ. Isu-isu tentang humanisme. Di mana karena value ini banyak sekali orang yang bergeser, meninggalkan Tuhan, mengabaikan tentang Tuhan. Lebih memberikan respect kepada value tentang kemanusiaan, tapi justru mengabaikan, meninggalkan Tuhan dan banyak hal lain lagi. Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu prinsip. Banyak orang Kristen, kita terlalu, saudara ya, saya tidak mau katakan anti dengan toleransi, bukan itu poin saya. Tapi solidaritas kita banyak kali melukai prinsip keimanan kita. Ya, nilai solidaritas yang kita bangun suka kebablasan. Sampai kita berani mengorbankan iman kita atas nama solidaritas. Saya bicara pada konteks tujuan iman. Coba saudaraku, banyak kali dalam pengalaman kita tidak hidup dalam prinsip ajaran, prinsip firman Tuhan lagi. Kita terlalu karena nggak enak inilah, nggak enak itulah, ini kan zamannya berubah. Sampai nilai-nilai kekristenan kita korbankan. Padahal tujuan Yesus itu jelas. Ajarkan mereka apa yang telah aku perintahkan. Bukan yang lain. Yesus katakan pergi jadikan sekalian bangsa. Baptiskanlah mereka, baptis itu penting. Pelayan-pelayan harus dibaptis. Harus dibaptis. Ya, harus dibaptis. Baptisan menjadi penting dalam kehidupan rohani Anda. Baptisan Anda harus masuk dalam pengalaman mati dan bangkit di dalam Tuhan. Pelayan-pelayan yang belum baptis cepat-cepat ya. Harus dibaptis. Oke. Nah, kembali kepada poin tadi. Murid-murid harus harus bertumbuh, level up kepada dimensi tanggung jawab yang baru. Tidak lagi berorientasi kepada diri sendiri, tidak lagi berorientasi kepada kepentingan kelompok sendiri, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar. Yesus katakan Samaria, Yehuda sampai ke ujung dunia, itu panggilan kita. GPD Brisbane tidak boleh hanya hidup untuk GPD Brisbane. GPD Brisbane harus hidup untuk kota Brisbane, katakan amin. GPD Brisbane harus hidup untuk negara Australia, itu tanggung jawab rohani kita. Makanya kita tidak boleh berhenti kepada kepuasan secara spiritual tentang strong community-nya kita. Tapi ada tanggung jawab rohani. Dan gak usah takut. Alkitab, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Makanya Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam keluarga. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Roh Kudus di dalam kita kekuatan dalam bisnis, studi, dan lain-lain. Roh Kudus adalah untuk semuanya, di dalam semuanya. Kita perlu Roh Kudus. Dan untuk tujuan dan tanggung jawab rohani ini Yesus katakan pergi, tapi Yesus katakan tetapi. Tunggu sampai kamu diperlengkapi. Yesus katakan jelas. Tunggu sampai kamu diperlengkapi. Kamu akan menerima kuasa. Makanya saudara, pelayanan umat Tuhan harus benar-benar menjadi umat Tuhan yang tidak hanya berhenti kepada pengalaman murid-murid. Sampai di Yesus bangkit.
Yesus harus naik ke sorga supaya murid-murid Tuhan di-switch kepada orientasi yang baru. Tanggung jawab rohani, pergi. Jadi saksi, bukan lagi Yesus tapi tentang mereka. Yesus akan menyertai, bukan lagi kehadiran secara fisik, tapi Yesus dalam Roh Kudusnya ada di dalam diri murid-murid. Ada di dalam hidup saya dan saudara. Untuk hidup dalam tanggung jawab itu. Yerusalem yang pertama. Yesus katakan, tetapi sampai ke ujungnya, tetapi tunggu sampai engkau diperlengkapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Pertama, Yerusalem. Yerusalem adalah posisi kita hari ini. Yerusalem adalah keluarga kita. Yerusalem komunitas kita. Yerusalem adalah kota kita. Yerusalem dalam karakter rohaninya. Mungkin dia sudah mulai bertumbuh, memiliki karakter Kristus, ada buah-buah rohani. Tapi tidak cukup ke sorga itu dalam tanggung jawab dan tujuan Tuhan. Tidak cukup hidup dalam buah rohani, enggak cukup. Harus hidup dalam tujuan ilahi di mana Roh Kudus harus memenuhi kita. Saya katakan jemaat Gold Coast minggu yang lalu, hidup kita didesain oleh Tuhan bahwa hidup ini adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka desain itu rusak. Pertobatan, pengenalan akan Tuhan membawa kita kembali ketika Tuhan memulihkan kita, hidup kita menjadi bait Allah. Allah kembali berdiam di dalam hidup. Hidup kita menjadi rumah Allah, di mana Roh Kudus mendominasi hidup kita. Yerusalem adalah tentang kita. Yerusalem adalah tentang kehidupan yang belum benar-benar matang dalam tanda petik. Makanya Yesus katakan, tunggu di mana? Di Yerusalem. Tunggu di mana? Di Yerusalem, tunggu. Atau dalam bahasa yang lain, selesaikan Yerusalemmu. Selesaikan Yerusalemmu. Baru ke level up yang lain. Samaria Yehuda baru sampai ke ujung dunia. Jangan dulu bicara ujung dunia kalau Yerusalem belum benar mengalami transformasi. Banyak orang Kristen yang puas dalam kekristenan, dalam pengalaman informasi. Dia tahu tentang Tuhan, banyak dia ingat ayat banyak sekali. Dia banyak jemaat yang lebih banyak hafal ayat daripada pendeta, banyak yang seperti itu. Tetapi tidak hidup pada pengalaman transformasi, tidak ada yang berubah di hidupnya. Tidak ada yang berubah di hidupnya. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus katakan, tinggal tunggu sampai dipenuhi, diperlengkapi. Untuk apa? Di Yerusalem kita mengalami transformasi secara spiritual. Di Yerusalem kita belajar untuk berorientasi kepada kepentingan yang lebih besar, terutama mataku tertuju kepada Tuhan. Di Yerusalem. Yerusalem bicara, kalau kita coba memetakan karakter Yerusalem. Saya katakan tadi, belum cukup dewasa. Yerusalem masih tentang membanggakan diri sendiri. Masih tentang puas tentang diri sendiri. Masih tentang pelayanan yang bukan kepada tujuan Tuhan. Masih bawaannya masih belum sabar, ya. Tidak sabar untuk meraih yang lebih banyak dan lebih besar. Menolak tanggung jawab, itu Yerusalem. Dan Tuhan tahu murid-muridnya masih banyak yang ada pada karakter ini. Makanya Yesus katakan, tinggal tunggu. 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus, kurang lebih 500 orang. Yang mendengar itu, kamu akan menerima kuasa. 120 orang yang bertahan. Sampai mereka penuh dengan Roh Kudus. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa kehidupan Yerusalem itu menjadi penting. Transformasi kehidupan rohani kita menjadi hal yang penting dari pertumbuhan rohani kita. Yerusalem bicara tentang kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak pernah kita tinggalkan. Yerusalem bicara tentang masa lalu yang tetap kita bawa.
Tapi makanya Yesus katakan, tunggu sampai engkau diperlengkapi, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kehidupan kita akan diubahkan, ditransform oleh Roh Kudus. Orang yang mengalami transformasi rohani banyak kali dia gak sadar, tapi orang lain bisa lihat. Kan banyak kali kita dengar, orang berkata, aduh kalau bukan kamu, aduh gak tahu saya gimana. Pokoknya thank you banget lah, waktu kamu ngomong begini, waktu kamu. Jadi berkat buat hidup kita harus menceritakan tentang Yesus. Bukan lagi tentang kehebatan pribadi kita, bukan, tapi tentang Yesus. Naik ke level yang lebih tinggi. Dan untuk itu, Yesus katakan, kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, berita ini jangan menjadi beban. Berita ini jangan menjadi sebuah berita yang menakutkan. Berita ini harusnya menjadi berita sukacita. Sebab Tuhan pun mengerti, kedagingan kita masih banyak kali membawa kita pada kesesatan. Keinginan daging kita banyak kali mengalahkan iman kita. Benar apa betul? Keinginan, kita ingin berubah, tapi daging kita banyak kali menyesatkan kita. Makanya berita ini harus menjadi berita sukacita buat kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong. Penolong. Ada kebiasaan lama yang gak bisa kita tinggalkan, tapi Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan menolongmu untuk memampukanmu naik ke tempat yang lebih tinggi. Roh Kudus akan menolongmu untuk mengalami transformasi yang baru. Sebab pelayanan kepada Tuhan bukan tentang siapa hebat, tapi tentang Roh Kudus. Sakarya 4 ayat 6 jelas, melainkan dengan rohku. Alkitab katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Dengan rohku, dengan Roh Kudus. Gereja bertumbuh karena alasan ini. Gereja harus bertumbuh karena alasan ini. Paulus jelas katakan kepada jemaat yang Korintus, jelas sekali, aku menalam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan pelayanan sepenuhnya adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Yang menumbuhkan gereja pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri umat-umat Tuhan. Itu yang penting. Yerusalem kita harus diberesin dulu. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bicara tentang keinginan daging. Galatia pasal 5, Galatia 5, 17 dan seterusnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pelayanan adalah dimensi rohani. Kita tidak mungkin bertumbuh kepada tanggung jawab dan level yang baru kalau kita masih hidup dengan keinginan daging. Alkitab katakan keduanya bertentangan. Bertentangan. Kita harus didominasi oleh Roh Allah. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Untuk kita naik kepada tanggung jawab berikutnya. Dan Alkitab katakan, perhatikan baik apa itu keinginan daging. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Yang suka marah katakan amin. Kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jangan mimpi naik ke level berikutnya dalam tanggung jawab tujuan Tuhan. Kalau sifat dan keinginan daging ini masih ada. Makanya Yesus katakan harus mulai dari Yerusalem dulu. Beresin Yerusalem kita. Saya nggak tahu isu apa di Yerusalem kita. Tapi Roh Kudus mau kita diperlengkapi, dipenuhi. Supaya dasarnya jelas. Bangunan yang dibangun di atas dasar perselisihan atau apapun bentuknya. Marah dan keinginan daging. Itu menjadi bangunan yang rapuh. Kehidupan rumah tangga yang dibangun dari perselisihan akan rapuh. Segala sesuatu yang dibangun atas dasar marah, perselisihan, gak sabar, apalagi. Macam-macam ini saudara, tidak akan membuat kita tenang dan damai.
pastikan pertumbuhan rohani kita. Alkitab sudah katakan jelas, kamu akan menjadi saksi waktu Roh Kudus ada di dalam kamu, memberi kamu kuasa. Waktu kamu memberikan dirimu dikuasai, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi penolong untuk keluarga, penolong untuk pekerjaan, bisnis, studi, dan semuanya. Termasuk pelayanan. Roh Kudus penolong dalam pelayanan, Roh Kudus dalam pelayanan. Makanya ingat baik-baik tema pelayanan kita. Harus ingat. Tanpa ditayangin, sudah mestinya harus tahu. Amin. Tema pelayanan 2021 apa? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Kalau saudara belum selesai dengan ini, Yerusalem kita masih harus tetap dibenahi. Amin. Berarti Yerusalem kita harus tetap dibenahi. Selesaikan dulu Yerusalem kita. Jadi saksi di Yerusalem kita dulu. Jadi saksi di Yerusalem kita, baru kita bicara tentang Samaria. Baru kita bicara tentang Yehuda, baru kita bicara tentang ujung dunia. Jangan mimpi hal-hal yang besar kalau hari ini Roh Kudus tidak mendominasi hidup kita. Karena tujuan kita hari esok adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita harus sepenuhnya memberikan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak adalah karakter yang lebih baik yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Selain kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada hal yang istimewa, yang indah, yang istimewa. Saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus kadang-kadang, menggemaskan. Kadang-kadang, gimana ya? Harus gambarkan gimana. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus kadang-kadang kita ada pada satu suasana yang dimana hidup kita dipaksa dan daging kita yang menolaknya. Tapi setelah kita mengikuti kehendak Roh Kudus, kita akan, iya, untung saya ikutin Roh Kudus. Gitu. Kira-kira gitu, ada pada pengalaman itu. Cuma banyak kali orang Kristen nggak peka, banyak orang Kristen nggak peka dengan Roh Kudus, nggak peka dengan firman Tuhan. Sudah berulang kali diingatin. Saya paling suka gini, kalau diingat pertama nggak mau dengar, diingatin kedua nggak mau, diingatin kan nggak mau dengar, ya sudah. Biar pengalaman yang mengingatkannya. Kadang-kadang pengalaman mengajar kita, dan kalau pengalaman yang mengajar kita, banyak kali loh saudara, banyak kali. Mudah-mudahan di sini jangan. Ya, banyak kali mengajar kita melalui air mata. Kalau pengalaman yang mengajar kita akan mengajar kita dengan air mata. Jadi kalau masih diingatkan, dengar. Kalau masih diingatkan, puji Tuhan. Makanya belajar milik kepekaan rohani. Kalau Roh Kudus masih ingatin, puji Tuhan. Kalau nggak mau dengar, kita akan diajar oleh pengalaman. Dan pengalaman akan mengajar kita selalu luka. Air mata. Air mata. Tapi kalau sudah ingin menambah wawasan dalam pengalaman ya terserah. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Murid-murid, kemudian apa yang mereka lakukan? Setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab katakan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem, lalu apa yang mereka lakukan waktu mereka kembali ke Yerusalem? Apa yang mereka lakukan? Kisah Rasul pasal 1, ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, mereka semua bertekun. Ayat 13 sudah baca sendiri kan nama-nama murid-murid. Ayat 14, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berdoa. Apa mereka lakukan di Yerusalem? Apa saudara? Mereka sehati berdoa. Sehati berdoa. Saudara sekarang nggak ada alasan untuk tidak ikut HOP. Nggak ada alasan untuk tidak ikut HOP. Kita menerima semuanya. Face to face, ayo. Mau Zoom, ayo. Yang nggak bisa datang face to face, bisa ikut Zoom. Nggak ada alasan untuk tidak bisa datang. Dengar baik. Hal yang paling menarik perhatian Tuhan paling suka bagi umat Tuhan adalah berdoa. Berdoa. Sekalipun berdoa itu kadang-kadang daging kita ini cuma datang tutup mata, doa yang sama pulang. Banyak kali gitu. Hop kan gitu. Datang berdoa terus untuk gereja, itu terus. Daging ini katakan membosankan, menjenuhkan. Tapi dengar baik. Sikap doa itu powerful. Waktu Anda tutup mata berdoa, walaupun suasana doa sama setiap minggu.
Walaupun lagunya salah pun kadang-kadang musiknya salah waktu nyanyi. Kecuali yang jago yang main. Ya. Walaupun musiknya, tapi waktu kita doa. Waktu doanya sama. Setiap minggu kami naik ke atas gunung. Kadang-kadang Zoom sekarang ya. Doanya sama. Tuhan, doanya sama. Ya. Tapi doa itu powerful, dengar baik. Yang paling menarik perhatian Tuhan adalah doa. Sekalipun kita nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang terbaik. Karena yang penting buat Tuhan bukan bagaimana kamu berdoanya, tapi sikap doamu nomor satu. Karena Tuhan tadi worship leader katakan apa tadi? Nggak usah minta, nggak usah minta. Nanti Tuhan kasih kenapa? Karena Tuhan sudah tahu. Dan waktu kita doa Tuhan melihat itu yang menarik perhatian Tuhan itu doa. Tahukah kita yang membuat community kita strong, yang membuat faith kita strong, yang membuat gereja ini eksis dan bertumbuh sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena hope, karena doa. Karena doa. Walaupun doanya sama, benar gak? Kan setiap paling saudara daging itu pikiran kita suka, hope, iya doa, sama. Kadang-kadang ikut hope aja juga bisa ketiduran. Iya, doa. Tapi dengar baik, Anda datang berdoa, itu lebih baik daripada Anda nggak datang. Amin, haleluya. Rajin ikut hope, rajin. Ada Zoom, Anda bisa ikut, ada fasilitas. Sudah mau bilang apa lagi? Aduh, sorry nggak sempat datang. Aduh, jauh banget. Jauh, ada Zoom. Ikut. Doa. Sebab kenapa waktu kita berdoa maka pengalaman transformasi terjadi dalam diri kita. Kita mengalami kehidupan rohani yang diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik hati Tuhan. Menarik hati Tuhan. Ingat, kita sedang bicara tentang tujuan Tuhan sampai ke ujung dunia. Ujung dunia bicara tentang tujuan Tuhan yang terakhir dalam hidup kita. Itu bicara tentang kehidupan kekal. Di sini kita tidak bicara tentang prestasi dan promosi. Kita bicara tentang tanggung jawab rohani yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Dan dengar baik, yang lain-lain jadi bonus. Lain-lain jadi bonus. Tetap jalan bersama dengan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Murid-murid Tuhan mereka sehati berdoa. Saya pernah katakan kalau kita nggak bisa seperti yang lain. Punya fasilitas yang hebat. Punya community yang besar. Kalau kita nggak bisa kayak mereka. Kerjakan apa yang kita punya. Apa yang kita punya. Rajin berdoa. Rajin doa. Rajin doa. Rajin doa. Rajin doa. Hope, ayo doa. Nggak apa-apa, doanya sama. Pokok doa yang pertama, silakan. Nah, gitu kan. Pokok doa yang kedua, silakan. Tuhan, tolong Om Jerry. Tolong. Sama persis. Sama persis. Tapi di sorga, dia berbeda dalam kualitasnya. Dalam telinga Tuhan itu berbeda dalam kualitasnya. Tuhan melihat itu korban. Itu korban. Dan banyak doa yang dijawab bukan karena kita minta, tapi karena kita bersikap doa. Doa dijawab oleh Tuhan bukan lagi karena kita minta. Ada ayat katakan memang, Alkitab katakan, Yesus katakan minta maka kamu akan menerima. Tapi Yesus lebih tertarik kepada karakter pendoa, kehidupan doa kita kepada Tuhan daripada waktu kita minta. Sekalipun itu penting. Miliki kehidupan berdoa, miliki kehidupan berdoa, miliki kehidupan berdoa. Sebab di dalam doa itu ada jawaban. Doa itu powerful. Yerusalem kita akan dipulih. Menjadi saksi di Yerusalem akan dipulihkan di rumah doa kita. Murid-murid yang mereka lakukan di Yerusalem, mereka berdoa. Berdoa sampai pada pasal 2 mereka berdoa dari pasal 1. 10 hari mereka berdoa. Dari pasal 1 sampai pasal 2 mereka berdoa. Berdoa. Sampai mereka waktu mereka berdoa mereka enggak pikir nanti 9 hari lagi, 8 hari lagi, 7 hari lagi. Enggak begitu, mereka doa aja. Pendeta Cycle berdoa, cuman doa. Papa rohani Cycle berdoa, enggak. Bahkan kalau banyak ngomong, dia bilang, apa itu berdoa? Doa apa itu? Udah nyembah aja. Kita diajar gitu. Doa adalah tentang bagaimana kita membah hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti suka berdoa.
Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja yang harus hidup di dalam doa. Jemaat Tuhan, mari miliki apa yang kita punya. Maintain apa yang kita punya. Kalau kita masih bisa berdoa. Saudaraku yang kasih kekuatan pelayanan kita, ada waktu kita hope. Ada waktu kita hope. Ayo. Ayo. Ayo berdoa. Sebab perjalanan rohani. Perjalanan rohani yang hanya dapat dikerjakan oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan untuk itu kita bisa bertumbuh. Bukan karena yang lain. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia nyanyinya lain. Sukacita beribadahnya lain. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mampu menekan setiap sifat-sifat kedagingan tadi. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia akan mampu menekan. Saya tidak katakan keinginan daging nggak ada. Ada lagi, banyak kali kita kalah kok kadang-kadang, ya kan? Dengan keinginan. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia mampu menekan. Orang yang masih suka marah, yang suka marah katakan amin. Anda yang ada di rumah masih suka marah, ya. Kalau Anda hidup mau dipimpin oleh hidup Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin hidupmu, kemarahanmu akan lama-lama berubah menjadi kehidupan yang penuh belas kasihan. Dan Anda akan menjadi berbeda, keluargamu akan menjadi berbeda, karena Anda diubahkan oleh Roh Kudus. Ketika hidupmu benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita semua yang ada di sini, saudaraku yang kasih tahu, saya rindu melihat jemaat Tuhan, generasi kita yang baru nanti, mereka harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak muda, jangan andalkan diri sendiri. Yang belum dibaptis, ayo baptis, cepat sebelum Tuhan datang. Kita bangkit berdiri bersama.